Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Selasa 10 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Agustinus mengatakan, "Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung kepada Allah. Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung padamu. Itu akan memberikan keseimbangan yang baik antara menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan usaha dan sumber daya kita sendiri. Entah sudah berapa kali kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabul. Akibat selanjutnya, barangkali kita merasa kecewa kepada Tuhan. Karena kekecewaan tersebut, lalu kita menjadi malas untuk berdoa, malas untuk ke gereja, malas untuk terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan atau di paroki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini diceritakan tentang orang-orang Yahudi yang menjadi kecewa terhadap Yesus. Mereka awalnya sudah tidak sabar untuk mendengar dari mulut Yesus sendiri tentang identitas dirinya. Apakah Yesus itu memang Mesias yang sedang mereka nantikan atau bukan? Mereka memang sudah lelah berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka amat menantikan hadirnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Namun jawaban yang keluar dari bibir Yesus adalah, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawaban Yesus tersebut sama artinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Karena jawaban Yesus ini, mereka bukan saja amat kecewa, tetapi juga tersinggung dan marah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali pikiran manusia berbeda dengan pikiran Allah. Manusia memang tidak bisa dilarang untuk menjadi kecewa, namun di lain pihak, manusia diundang untuk makin mengenal Allah sehingga makin mengenal kehendaknya di atas diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita berbicara tentang apa yang kita yakini? Bahkan ketika orang yang mendengarkan mungkin tidak ingin mendengar
dan nilai-nilai tentang iman kita. Bahkan dalam menghadapi kritik atau kemarahan, menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Seperti Yesus, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang kita melakukan ini dengan kata-kata kita. Dalam situasi lain, tindakan atau sikap kita mungkin berbicara mewakili kita. Kita mungkin tidak membutuhkan kata-kata. Yesus akan memberi kita keberanian dan kasih karunia ketika kita membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar tentang pekerjaan para rasul dalam menyebarkan firman kebenaran Tuhan, kabar baiknya, dan pesan keselamatannya kepada lebih banyak orang. Para rasul seperti Santo Paulus dan Santo Barnabas dan para rasul semuanya mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk mewartakan kebenaran Tuhan dan memanggil lebih banyak orang untuk percaya kepadanya. Kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan, karena masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak jiwa, domba-domba Tuhan yang hilang dan tersesat, yang masih membutuhkan rekonsiliasi dengan gembala dan pembimbing mereka, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita yang baik. Marilah berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau sungguh gembala yang baik. Engkau tidak akan membiarkan domba-dombamu binasa, karena Engkau telah memberikan hidup yang kekal. Maka ya Tuhan, tambahkanlah rahmat-Mu dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat menjadi domba yang selalu melihat karya Bapa dalam diri-Mu, karena Engkau dan Bapa adalah satu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.